Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi akan memaparkan materi tentang pasar modal. Kelompok kami beranggotakan Filsa Kristina dengan NIM 12402193013, Firnanda Rizka Dewi dengan NIM 12402193036, Ahmad Niamun Anwar dengan NIM 12402193041, dan Sela Salviana Sari dengan NIM 12402193018. Di sini saya Firnanda Rizka Dewi NIM 12402193036 akan memberikan pengantar materi tentang pasar modal. Menurut Ciptono Darmaji dan Hendy Muhammad Fahruddin, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, seperti ekuitas atau saham, surat utang atau obligasi, dan beberapa instrumen lainnya. Otoritas Jasa Keuangan menyebut emiten pasar modal sebagai pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat. Berdasarkan transaksinya, pasar modal dibagi menjadi dua macam, yakni pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Untuk pasar modal perdana merupakan tempat efek atau surat-surat berharga lainnya yang perdana diperdagangkan, dan nantinya akan tercatat secara resmi di bursa. Kemudian, yang kedua adalah pasar modal sekunder, di mana pasar modal sekunder ini adalah perdagangan untuk efek-efek yang telah terdaftar di bursa pasar modal. Selanjutnya, untuk pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal ini adalah emiten, investor, Bursa Efek Indonesia, dan broker. Untuk emiten sendiri merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Kemudian investor adalah pihak yang menanamkan modal. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Sedangkan broker adalah pihak yang memfasilitasi perantara perdagangan. Selain itu juga terdapat penjamin emisi selaku penanggung jawab apabila terdapat emiten yang melakukan manifestasi atau gagal bayar. Terdapat juga Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pasar modal juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang utama adalah mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau yang memiliki dana. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya adalah seperti pemerataan pendapatan, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan negara, dan indikator perekonomian negara. Dikatakan sebagai pemerataan pendapatan ini adalah karena dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli ini akan membagikan dividen kepada para investornya. Kemudian meningkatkan pendapatan produksi ini adalah karena modal yang diterima dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan, sehingga produktivitas dari perusahaan tersebut akan meningkat. Kemudian dalam meningkatkan pendapatan negara ini adalah melalui pajak, di mana pajak ini akan diambil dari dividen yang telah dibagikan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai indikator perekonomian negara, di mana aktivitas jual beli yang terjadi di pasar modal itu menandakan bisnis suatu perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa instrumen-instrumen yang ada di pasar modal antara lain saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan derivatif. Saya Filsa Kristina NIM 12402193013. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu penawaran perdana ke publik. Go public dalam pasar modal merupakan menawarkan saham atau obligasi untuk dijual kepada umum untuk pertama kalinya. Produk yang ditawarkan adalah saham dan obligasi. Saham merupakan surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan perusahaan penerbit, sedangkan obligasi merupakan surat berharga sebagai bukti utang dari perusahaan penerbit. Penawaran perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO merupakan suatu mekanisme di mana perusahaan untuk pertama kalinya mengeluarkan saham baru yang kemudian ditawarkan kepada publik. Kemudian untuk keuntungan go public ini salah satunya yaitu memberikan kemudahan untuk perusahaan di mana dapat meningkatkan modal di masa yang akan datang. Untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pihak pemilik dengan investor.
Sedangkan untuk perusahaan yang sudah going public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler yang kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntansi publik. Kemudian untuk keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Untuk perusahaan yang masih tertutup yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan dengan perusahaan yang sudah going public. Kemudian yang ketiga yaitu nilai pasar dapat diketahui. Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham atau stock option kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi-opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai dari opsi tersebut ditentukan. Selanjutnya, kerugian going public. Yang pertama yaitu biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan-laporan ini sangat mahal, terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan atau disclosure. Beberapa pihak di perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedangkan pemilik perusahaan enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan yang harus mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan going public. Manajer perusahaan dengan hak veto rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil alih. Kemudian, fenomena harga rendah di penawaran perdana. Fenomena harga rendah terjadi karena penawaran perdana ke publik yang secara merata murah. Secara rata, membeli saham di penawaran perdana dapat memperoleh retur awal yang tinggi. Secara rata di sini dimaksudkan adalah tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal dan secara rata masih dapat dikatakan murah. Pada umumnya, perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan itu ke banker investasi. Apa itu banker investasi? Banker investasi merupakan perantara antara yang menjual saham dengan investor. Adapun fungsi dari banker investasi yang pertama yaitu sebagai pemberi saran, yang kedua sebagai pembeli saham, dan yang ketiga sebagai pemasang saham ke investor. Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya dijual kembali ke publik disebut penjamin emisi. Penjualan sekuritas ke publik harus didukung dengan informasi dan juga dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh hukum serta peraturan yang berlaku. Salah satu dokumen ini adalah prospektus yang berisi tentang informasi perusahaan penerbit sekuritas dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sekuritas yang dijual. Saya Sela Selviana Sari NIM 12402193048 akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar modal sekunder. Setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicate. Sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Pasar sekunder dibedakan menjadi pasar bursa saham atau stock exchange dan over the counter atau OTC market. Sekuritas dari penjualan kecil biasanya diperdagangkan di OTC market, sedang sekuritas untuk perusahaan yang besar di stock exchange. Kemudian kita akan membahas mengenai pasar bursa saham. Proses penjualan saham di stock exchange market atau pasar bursa saham umumnya menggunakan sistem lelang.
sehingga disebut dengan pasar lelang. Disebut pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh suplai, penawaran, dan demand. Permintaan dari anggota bursa yang meneriakkan ask price atau offer price atau harga penawaran terendah untuk dijual, dan bid price harga permintaan tertinggi untuk beli. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker yang dapat dipilih sendiri, misalnya seperti full service broker atau discount broker. Full service broker menawarkan jasa yang lengkap, antara lain yang pertama yaitu investment research and advice. Tidak semua individualitas investor dapat melakukan sendiri penelitian yang berkualitas disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan keahlian. Penelitian jenis ini dapat disediakan oleh broker yang bonafit dalam bentuk-bentuk laporan atau publikasi rutin. Hasil penelitian yang dibutuhkan oleh investor dapat meliputi tren pasar, prospek masa depan suatu perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aset manajemen. Broker dapat berfungsi sebagaimana bank komersial, yaitu memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Untuk maksud ini, investor dapat membuka rekening yang disebut dengan rekening margin. Yang ketiga yaitu order execution. Tanpa melalui jasa broker, menjual dan membeli sekuritas merupakan hal yang tidak mudah. Misalnya, tanpa melalui broker, penjual harus mencari sendiri pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan. Dengan broker, tidak perlu khawatir dengan semua kegiatan pembelian dan penjualan ini. Selanjutnya yang keempat adalah clearing. Setelah suatu order dieksekusi, sebenarnya masih banyak pekerjaan administrasi yang menunggu sesudahnya. Selain pekerjaan administrasi tersebut cukup panjang, mereka juga harus tidak boleh menyimpang dengan semua regulasi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yakni ada rekening kas dan rekening margin. Ada dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yaitu dengan rekening kas atau dengan rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Pembelian sekuritas dapat juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu investor dapat membayarnya terlebih dahulu, sebagian dalam bentuk uang muka dan sisanya dipinjam dari broker. Umumnya, investor dapat membeli sekuritas sebanyak 2 kali lipat dari jumlah uang tunai yang dibayarkan, atau dengan kata lain, investor cukup membayar separuh dari seluruh pembelian dengan separuhnya lagi dipinjam dari broker. Investor akan ditarik bunga untuk pinjaman ini, dan sertifikat kepemilikan biasanya digunakan sebagai jaminan, di mana margin sesungguhnya yaitu nilai pasar sekuritas dikurangi jumlah dipinjam dibagi dengan nilai pasar sekuritas. Selanjutnya, investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order atau amanat, yaitu yang pertama, market order. Investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga pasar yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah pada harga terendah atau ask, dan untuk menjual adalah pada harga tertinggi atau bid. Yang kedua yaitu limit order. Limit order ini, investor menetapkan harga maksimum tertinggi yang boleh dibeli dan harga minimum terendah yang boleh dijual. Dan yang terakhir yaitu stop order. Stop order sebenarnya adalah memo dan akan menjadi market order jika sekuritas menjadi harga yang tertentu.
Misalnya saja, suatu stop order untuk menjual pada Rp2.000 akan menjadi market order jika harga sekuritas turun menjadi Rp2.000. Sebaliknya, stop order untuk membeli sekuritas pada harga Rp2.500 akan menjadi market order jika harga sekuritas naik menjadi Rp2.500. Selanjutnya, OTC Market. OTC Market merupakan pasar modal untuk perusahaan yang ukurannya kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di Stock Exchange. Sistem yang digunakan adalah nego, yaitu harga ditentukan dengan cara negosiasi antara investor dan dealer. OTC Market terdiri dari jaringan dealer yang siap untuk membeli dan menjual sekuritas, di mana dealer penantinya mendapatkan laba karena telah membeli sekuritas yang bersangkutan untuk dijual kembali. Kemudian contoh soal 1.1. Investor dapat membeli sekuritas dengan margin awal yang disyaratkan sebesar 50%. Investor membeli sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai 5.000 per lembarnya. Jumlah seluruh transaksi ini adalah sebesar 1.000 dikalikan dengan 5.000. Jumlah margin yang harus dibayar oleh investor adalah sebesar 50% kali 5.000 atau 2.500.000 dan sisanya merupakan utang investor ke broker. Kemudian contoh soal 1.2. Dari contoh 1.1, jika harga saham naik dari 5.000 per lembar menjadi 7.000 per lembar, maka nilai pasar dari sekuritas yang dimiliki oleh investor adalah 1.000 kali 7.000 sama dengan 7 juta. Jumlah yang dipinjam dari broker masih tetap, yaitu sebesar 50% kali 1.000 kali 5.000 sama dengan 2.500.000. Besarnya margin sesungguhnya adalah sebesar 7 juta dikurangi 2.500.000 per 7 juta sama dengan 0,64286 sama dengan 64,286%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.